Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novianti dengan NIM 0311210055. Di sini saya akan presentasi mengenai tugas teori akuntansi. Dengan judul Pengaruh Liabilitas dan Ekuitas Terhadap Pertumbuhan BRI Syariah pada tahun 2016 sampai 2020, yang disusun oleh Winda Khairani, Rahmat Syah, Linda Febriana. Perusahaan secara umum didirikan dengan tujuan yaitu untuk memperoleh laba. Pertumbuhan laba dipengaruhi dengan penyediaan dan penggunaan modal dengan benar. Bila tersebut berjalan dengan baik, maka akan dapat memaksimalkan laba diperoleh perusahaan. Nah, modal perusahaan ini berasal dari dua sumber, yaitu ada sumber eksternal atau sebagai liabilitas dan internal atau sebagai ekuitas. BRI Syariah yaitu adalah salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah. Dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Pada umumnya, yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, di sini terdapat tabel perkembangan liabilitas, ekuitas, dan laba pada BRI Syariah tahun 2016 sampai 2020 dalam jutaan. Nah, di sini ada 2016, 17, 18, 19 sampai 20 yang dimana ini mengalami penurunan dan kenaikan. Laba menjadi salah satu parameter untuk mengetahui pertumbuhan suatu bank menurut Rusdi dan kawan-kawan pada tahun 2022. Laba menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan bank dan keberhasilan operasi bank dalam suatu periode tertentu. Karena laba berasal dari unsur-unsur seperti pendapatan dan beban yang berhubungan dengan aktivitas operasi bank. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan. Karakteristik produk bank syariah bisa meliputi pelayanan, bagi hasil, dan fasilitas. Pelayanan bank syariah dituntut untuk berbeda dari bank konvensional dengan memperhatikan etika pelayanan yang sesuai dengan akhlakul karimah. Bagi hasil juga perlu dianalisis mengingat keyakinan masyarakat bahwa bank syariah mampu menjawab kebutuhan mereka mengenai transaksi ekonomi bebas bunga dan selalu mengedepankan transparansi dan nilai-nilai keadilan dalam praktik operasionalnya. Jika pemenuhan akan analisis ini bisa terpenuhi, maka bank syariah dapat menjadi bank kepercayaan pilihan masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembayaran paling besar menggunakan akad mudarabah, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Penyaluran pembiayaan dengan akad mudarabah per Juni 2020 tercatat sebesar 172,91 triliun rupiah. Sementara total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar 377,5,3 triliun per Juni 2020. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa liabilitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada 2017. Nah, tabel yang ini pada tahun 2017 liabilitas mengalami kenaikan sebesar 7,51%, sedangkan laba mengalami penurunan sebesar 40,60%. Pada tahun 2018, liabilitas mengalami peningkatan sebesar 19,21%, diikuti laba sebesar 5,45%.
Pada tahun 2019 terjadi peningkatan juga pada liabilitas sebesar 9,50%. Sedangkan laba mengalami penurunan yang signifikan yaitu 30,57%, dan pada tahun 2020 liabilitas mengalami peningkatan sebesar 47,09%, diikuti laba sebesar 244,84%. Ekuitas adalah salah satu bagian dari hak pemilik dalam sebuah perusahaan, yakni selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dalam. Demikian juga tidak termasuk ukuran nilai jual suatu perusahaan menurut Jenny Kurnia dan kawan-kawan pada tahun 2020. Pada tahun 2018, ekuitas dan laba sama-sama mengalami peningkatan masing-masing sebesar 93,12% dan 5,45%. Dan untuk tahun 2019, ekuitas mengalami peningkatan sebesar 1,22% dan laba mengalami penurunan sebesar 30,57%. Dan pada tahun 2020, ekuitas mengalami peningkatan sebesar 7% dan untuk laba mengalami peningkatan sebesar 244,84%. Berdasarkan metode di atas, maka mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana pengaruh liabilitas dan ekuitas terhadap pertumbuhan BRI Syariah pada tahun 2016 sampai 2020. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini pada Bank BRI Syariah melalui situs www.brisyariah.co.id. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2022 sampai dengan selesai. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif menurut Iqbal Hasan pada tahun 2009. Penelitian dengan kuantitatif menekankan analisisnya pada data berbentuk numerik atau angka yang diolah dengan metode statistik menurut Syarifuddin Ajwar pada tahun 2004. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan data sekunder ini merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Di sini peneliti menguji dengan uji statistik deskriptif, dan ini tabelnya. Kemudian ada uji normalis. Keputusan nasabah melalui minat menabung. Yang A itu pengaruhnya persepsi terhadap keputusan menjadi nasabah melalui minat menabung, hasil dari pengajuan pengaruh persepsi terhadap keputusan menjadi nasabah melalui minat menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,230. Nilai T statistik diperoleh sebesar 3,067. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel atau 1,985. Nah, hasil ini berarti bahwa minat menabung dapat dijadikan variabel intervening di dalam pengaruh secara tidak langsung antar persepsi terhadap keputusan menjadi nasabah. Nah, dengan demikian, HA4A diterima. Hasil dari hipotesis ini menunjukkan bahwa minat menabung bisa dimediasi hubungan antara persepsi terhadap keputusan menjadi nasabah. Dalam penelitian ini, variabel persepsi dapat berpengaruh langsung signifikan terhadap minat menabung maupun keputusan menjadi nasabah. Pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah melalui minat menabung hasil dari pengujian pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah melalui minat menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,250, nilai statistik diperoleh sebesar 3,652. Nilai tersebut lebih besar dari tabel atau 1,985. Hasil ini bahwa minat menabung dapat dijadikan variabel intervening dalam pengaruh secara tidak langsung antar pengetahuan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah. Dengan demikian, 4B diterima. C. Pengaruh religius terhadap keputusan nasabah menjadi melalui minat menabung. Hasil pengujian dari pengaruh religiusnya terhadap keputusan menjadi nasabah melalui minat menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar min 0,059.
Nilai T statistik diperoleh sebesar 0,830. Nilai tersebut lebih kecil dari T tabel 19,85. Hasil ini berarti bahwa minat menabung tidak dapat dijadikan variabel intervening di dalam pengaruh secara langsung antara religius terhadap keputusan menjadi nasabah. Dengan demikian, H4C ditolak. Kesimpulan, yang pertama itu secara parsial terdapat pengaruh liabilitas terhadap pertumbuhan BRI Syariah yang mana nilai T dihitung senilai dengan 2,328 lebih besar daripada tabel yaitu 1,674. Artinya, liabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan BRI Syariah. Yang kedua, secara parsial terdapat tidak adanya pengaruh ekuitas terhadap pertumbuhan BRI Syariah yang mana nilai terhitung senilai dengan min 1,016 lebih kecil daripada tabel yaitu 1,674. Artinya, ekuitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan BRI Syariah. Saran saran yang dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas adalah bagi praktisi perbankan syariah diharapkan adanya pengembangan produk-produk bank syariah yang lebih inovatif dan kompetitif. Peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan promosi dan sosialisasi mengenai produk-produk dan jasa perbankan syariah kepada masyarakat terutama melalui sosial media secara efektif, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.